والرسول لا نبي بعدها أما بعد. First, let's thank Allah who has given us mercy and blessing and together in this mosque to the class right now. Secondly, to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us the likeness to the brightness. Okay, I will stand here to conclude my decision about simple present, and I, moderator of Group 1. My name is Muhammad Irsyad. Number identity student is 412203 and 3. And next, to our my friends, time is yours to introduce yourself. I am Hilma Fikriya, number identity student 41222057. Okay, I am Muhammad Zikri, number identity student 412205 and 5. Terima kasih. I am Raisa Hamida Fetri, number identity student 412203 and 6. Hello, my name is Abdul Muslim. My number identity student is 412205 and 9. Thank you. Okay, thank you to my friends, and now please sit down to your chair. Okay, let's next to the new agenda about explain about simple present to our brother Muhammad Zikri. Time is yours. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian simple present tense yang sudah dari depan ini. Kita masuk kepada pengertian. Tahukah kamu pengertian present tense? Tahu dimaksud dengan simple present tense, yaitu yang berasal dari kata simple yang bermakna suatu kejadian, dan present yaitu sekarang. Bisa dipastikan simple present tense itu ialah kalimat dengan bentuk pola kata kerja yang menyatakan fakta dan peristiwa yang berlangsung di masa sekarang. Sebelum menyelam lebih dalam, bentar, kalau kita ingat struktur dari sebuah kalimat, jadi kita dapat dikatakan sebuah kalimat itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada objek, dan ketiga ada complement atau satu lagi predikat. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis simple present, yaitu ada 3. Yang pertama ada simple present tense affirmative, yang kedua ada simple present negatif, yang ketiga ada simple present interrogative. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari afirmatif atau yang positif. Baik, jika kamu membuat kalimat dengan subjek kata ganti orang ketiga, itu seperti he, she, it, harus ditambahkan s, atau seperti yang ada di depan ini, s di bagian belakang. Seperti contoh yang pertama, yaitu ada she read a novel every day. Itu dia membaca novel setiap hari. Jadi kata-kata untuk mengulang seperti setiap hari, dia ditambah kata s seperti yang satu ini. Yang kedua ada contoh seperti he plays football every Saturday. Itu sama dengan yang di atas, cuma itu yang dapat saya jelaskan. Saya
kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Okay, thank you for my brother. And the next agenda to our brother Abdullah Muslim. Our brother, time is yours. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian negatif simple present tense. Khusus untuk kalimat negatif, kita menggunakan kata done dan doesn't. Seperti yang di rumus, verbal subject plus done or doesn't plus verb 1 plus object. Dan pada nominal subject plus to be plus not plus adjective noun and adverb. Pada contoh kalimatnya, she doesn't live in Bandung. Kenapa doesn't live tidak doesn't live? Karena pada kata doesn't tersebut sudah ada penambahan is, sudah ada kata tambahan is. Jadi tidak perlu ditambahkan kata is lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Okay, thanks to Brother Abdul. And the next explain to our sister about simple present tense interrogative to our sister. Time is yours. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu simple present tense interrogative, yang mana terdiri atas dua kata. Yang pertama verbal dan yang kedua nominal. Rumus dari verbal yaitu do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 dan ditambah objek. Contohnya ialah does she eat a novel dan do you buy a pen. Mengapa kita memakai does? Dikarenakan subjeknya ialah she. Dan mengapa kita memakai you? Dikarenakan subjeknya you. Contoh yang kedua untuk nominal ialah are you free today and is he a smart boy. Terima kasih. Okay, thank you for sister. Okay, the next explain to our sister Hikmah Al-Fikriyah. Time is yours. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kegunaan dari simple present tense. Yang pertama, untuk menyatakan perintah atau instruksi. Contohnya, put the juice into the cup. Yang kedua, untuk menunjukkan fakta atau kebenaran. Contohnya, ice is cold. Yang ketiga, untuk menunjukkan kebiasaan sehari-hari. I go to school every day. Dan yang terakhir, untuk mengekspresikan perasaan dan emosi. Contohnya, I love my mom. Sekian, terima kasih. Okay, thanks to sister Hikmah Fikriyah. Okay, the last explain. It is for me about kenapa ada penambahan s atau is atau es. Yang pertama yaitu penambahan s pada kata kerja atau verb yang berakhiran seperti ss, ch, sh, x, dan o. Yang mana contohnya itu seperti for example wish menjadi wishes. Yang kedua yaitu tentang penambahan s dilakukan pada kata kerja verb yang berakhiran selain dari di atas, seperti ss, ch, sa, x, dan o. Contohnya itu seperti for example buy menjadi buys. Yang kedua come menjadi comes.
Dan yang ketiga yaitu penambahan is pada kata kerja yang berakhiran y. Seperti contohnya itu verb pertamanya study, maka di belakangnya tambah is di belakangnya, maka yang menjadi studies. Lalu penggunaan do atau does, di mana penggunaan do ini hanya ditujukan untuk I, you, they, we, dan yang does itu digunakan pada he, she, it, dan juga ada di is itu hanya digunakan oleh she, it, dan M itu hanya untuk I, R itu you, they, we. Oke. Mungkin sekian dari saya. For the conclusion about simple present is simple present adalah satu kata yang menjelaskan tentang masa yang terjadi pada masa sekarang, di mana pembagiannya itu ada yang positif seperti sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan kedua ada tentang yang negatifnya, itu penambahannya don't atau doesn't, dan ketiga itu interrogatif yang mana itu di penambahannya tentang penanya. Kita hanya menanya bagaimana suatu peristiwa itu terjadi sekarang. Dan kegunaan dari simple present ini ada 4 seperti yang dijelaskan oleh saudari tadi. Yang pertama itu untuk menyatakan perintah atau instruksi seperti pour the juice into the cup, yang mana pour ini adalah tuangkan, yang mana inilah yang menyatakan perintah. Artinya tuangkanlah jus ini ke dalam gelas. Yang kedua menunjukkan fakta atau menunjukkan fakta seperti ice is hot, yang mana es ini adalah dingin, yang makan es itu memang dingin, itulah nyata. Dan yang ketiga ada menunjukkan kebiasaan sehari-hari seperti halnya I go to school every day. Kan kita setiap hari pulang pergi ke sekolah setiap hari, memang udah kebiasaan kita di kehidupan sehari-harinya. Yang keempat mengekspresikan rasa dan emosi, seperti halnya I love my mom. Itu adalah perasaan kita mencintai ibu kita. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan saya tadi dan juga kesimpulan saya. Sekian dan terima kasih. Okay, maybe for my group 1 about simple present. Thanks for your attention, and for the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.